Mbak Bu Pega, apa Mbak Pega nih? Apa aja, it's fine. Is Mbak fine. Vega boleh, Ibu Vega boleh, apa aja boleh, Pak. Oke, siap, siap. Ini di Jakarta, Bu? Ya, kami di Jakarta, Pak. Lokasi kantor kami di Treasury Tower, SCBD. Ini kita Oke. udah live ya, udah mulai ya, Pak ya? Iya, udah mulai. Nggak apa-apa. Nanti sambil nunggu teman-teman yang lain untuk gabung, baru kita nanti Siap, mulai siap. diskusinya. Udah berapa lama, Bu, di KAP, Bu? Dulu kita udah pernah belum ya, Pak ya? Sepertinya Eh, belum ya. belum pernah. Rio kayaknya baru kali ini. Iya, betul. Baru dapat kesempatan kali ini. Udah berapa lama, Bu, Iya. di KAP, Bu? Saya sudah 1,5 tahun, Pak. 1,5 tahun ya? Karena KAF ini kan juga baru berumur 3 tahun ya, dari diambil oleh KAF Group Malaysia. Hmm, Ya, iya. jadi sebelumnya KAF ini namanya tuh dulu Varia Inti. Oke. Kemudian diakuisisi oleh KAF Group Malaysia itu 3 tahun lalu, 2019. Hmm, Pas nih Pak, kayaknya 2019 3 tahun, bulan ini pas 3 tahun. wow. Gitu. Jadi Jadi saya masuk di pertengahan. pas masuk pandemi ya Bu ya? Ya, begitu pandemi saya langsung kita WFH semua total. Oke, Maret oke. Tapi tentu 2020 ya. di dunia pasar modal sudah lama ini ya? Oh, 20 tahun lebih. 20 tahun lebih. Wah, berarti dari tahun 2000-an ya? Atau tahun 90-an ya? Atau 2000? 98 Pak. 98 ya? Pas Waduh, Krismon ya, pas pas Chris krisis Moner. moneter. Wah, luar biasa. Jadi pengalamannya, Rupiah 17.000. Saya iya, ingat iya. banget itu. Bunga Pengalamannya lebih bank, banyak dikorek ini Bu. iya, bunga deposito 100%. Ya Pak Iya, ya, iya. Bapak ngalamin nggak? Saya 2003 Mau Bu. ngalamin tuh. Berapa Pak? 2003. 2003. Oh, Bapak 2003 ya. Iya, masih di Jadi saya Bursa Efek ngalamin, Jakarta. oh di Bursa Efek Jakarta ini Pak, yang SCBD. Iya. Iya. Oh, berarti masih tahu dong zaman floor Pak. Ya, tahu ya. Saya masuk Oh, sebulan saya sebelum dulu di floor Pak. sebelum Saya mantan floor nih. oh di floor. Sebulan sebelum Iya, BRI Go Public, Bu. BRI kan November. BRI kan BRI ya. 2000, BRI 2003 November tuh. Saya di Oktobernya. Wah, itu jadi milestone-nya nih ya, tonggaknya nih. Pokoknya BRI. Nah, saya sebulan kemudian gitu ya Pak ya. Iya, untuk lebih mudah kan. Jadi lebih mudah ngingetinnya ya Pak. Betul, betul. Zaman-zaman itu kan Iya. zaman-zaman tawar menawarnya mudah banget tuh untuk pindah broker ya Bu ya. Waktu di floor. Iya, karena kan masing-masing kan ada booth. Jadi kita Yes. cuma gini, gue pindah ke tempat itu ya, iya, CV nanti aja belakangnya gitu. Pokoknya salary-nya udah deal aja, Pak. Iya, iya, Dulu iya, iya, itu, iya. kita udah masuk, baru tuh CV-nya ngikut karena urusan administrasi biasa ya. Tapi orangnya udah masuk duluan. Iya, 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 iya. Pindah bangku ya Bu ya. Mm-mm. Pindah bangku aja. Oke Bu, kita langsung diskusi aja kali Bu ya. Menarik ini. Boleh, boleh, Pak. Nggak apa-apa kita sambil nunggu teman-teman yang mau bergabung. Tema kita kebetulan menarik sekali nih. Ya kita baru 4 hari atau 3 hari lalu kita mengalami ada sesuatu yang besar untuk nanti kita diskusikan ya, bagian dari diskusi kita. Saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Yang terpenting ya belakang hari ini, karena ini menjadi kadang dulu orang nanya kabar, kalau sekarang sehat atau enggak gitu, jadi udah lebih dalam lagi karena Iya, kondisi pandemi gitu ya ini ya. pandemi. Nah Jangan sampai batuk flu, Pak, dijauhin orang. itu ini kebetulan pemateri kita atau narasumber kita luar biasa, dari tahun 90-an sudah di Oh bursa. iya. Ini artinya sebetulnya pengen banyak ngobrol tentang milestone-nya, tapi kita terbatasi oleh tema kita hari ini ya. Tentu adanya suku bunga naik 50 basis poin ini sebetulnya biasa-biasa aja Iya. buat orang lama, tapi buat kondisi ekonomi yang sekarang ya, tentu 50 basis poin menjadi hal besar, karena kita cukup kuat untuk bertahan di 3,5 ya, walaupun di luar kan kita sama-sama tahu bahwa Indonesia masuk ke dalam
negara G20, di mana ekonomi dunia hampir 80% itu dikuasai oleh 20 negara ini. Jadi kalau 20 Iya, negara betul. ini batuk, maka ya dunia pun batuk. Dan kalau kita Ya, lihat, memang dunia setahun tutup, Pak. terakhir inflasi Iya, di mendera 20 negara ini, termasuk juga iya. Indonesia. Ya, kita kalau kita lihat hampir 2 kali lipat dari inflasi sebelumnya, ya, termasuk negara lain. Amerika saja 3 kali lipat, Turki bisa 6 atau 7 kali lipat, kan sekarang di atas 70-an, itu sebelumnya sekitar 19%, gitu. Jadi artinya kita ini luar biasa ya, sampai kita juga cukup bertahan di 3,5, tapi bulan kemarin kita mencoba untuk melonggarkan sedikit, ya, artinya naik 25 basis point, dan kemarin baru 4 hari lalu di tanggal 22 kalau nggak salah, naik lagi 50 basis point yang cukup agak-agak shock juga, karena kalau 20 basis Betul. point masih cukup wajar lah, tapi ketika udah 50 Iya. basis point, ini orang juga, waduh, kok angkanya lumayan besar, kan? Nah, kita pengen tahu nih, dengan Mengimbangi bagaimana inflasi kali, Pak. dengan kondisi pasar, ya hari ini sebetulnya di luar juga koreksinya 400% Dow Jones, ya. Pasar kita juga Iya. merah hari ini. Tentu kita pengen review terlebih dahulu nih, apakah ini juga dampak dari kenaikan suku bunga yang 50 basis point, ya, campur dengan informasi negatif di luar, jadi ngeblend. Nah, ini pasar kita juga negatif. Tapi kalau kita lihat Terimbas ya, Pak. balik arah gitu. Nah, ini saya tanya dulu nih ke Mbak Vega. Iya. Kira-kira gimana pandangannya Mbak Vega? Silakan. Baik, terima kasih Pak Emon. Saya Vega dari senior dealer di Kap Sekuritas. Jadi kita membaca market hari ini, menyikapinya adalah tadi pagi ya, sesi 1 tuh hampir 2% ya Pak, Yes. minusnya. Yes. Ya, nah ternyata tuh kita juga ngikut Asia gitu kan. Nah, di samping kenaikan suku bunga, itu ada juga faktor dari politik juga nih Pak. Mungkin Bapak udah mengetahui ya, jadi di Cina itu ternyata sekarang lagi ada kudeta. Yes. Presidennya Xi Jinping itu sekarang katanya menjadi tahanan rumah, Pak. Iya kan? Nah, itu berdampak. Jadi Hong Kong turun, Hang Seng turun, Nikkei turun, Straits Times turun, ya kan? Kita juga paling dalam tadi turun hampir 2%. Memang pasar modal ini enggak bisa lepas dari yang namanya politik, Pak. Jadi kalau mau lihat satu negara itu pasar modalnya sehat apa enggak, lihat aja politiknya. Aman nggak? Kalau dia nggak aman, pasti itu terimbas, terrefleksi di pasar modalnya. Nah ini kalau kita kan masuk di kawasan Asia ya Pak. Yeah. Nah Cina ini kan memang pangsa pasar paling besar. Jadi kita juga ada ekspor, kita juga ada impor dari sana. Jadi politik di sana sedang goyang. Tetapi kalau lihat dari sisi perpolitikan sebenarnya nggak terlalu signifikan ke kita. Makanya kalau menurut saya, begitu tadi ada market koreksi dalam, itu boleh kita untuk buy on weakness. Bukan weakness lagi sebenarnya, itu belilah pada saat yang orang pada takut, kita beli gitu. Jangan pada saat orang euforia kita masuk. Itu orang pada begitu euforia, orang pada jualan. Nah, saat inilah untuk beli Pak. Tapi jangan juga kita belinya secara menggila. Jadi belinya itu parsial. Menghadapi nanti, kan pasti kalau Oktober ini udah depan mata Pak ya. Oktober, November, Desember itu adalah sudah masuk di window dressing. Jadi manfaatkan situasi politik yang terjadi di China yang saat ini sedang ada kudeta oleh militer ya. Jadi ini sebenarnya kudeta militer sih Pak. Oleh jenderalnya kan itu. Kemudian presidennya dijadikan tahanan kota dan kelihatannya digantikan oleh jenderal itu si Liao Qinming namanya kalau nggak salah. Jadi memang itu sangat radikal ya. Kita nggak tahu nanti efeknya apakah nanti ke Korea juga ngaruh, kita nggak tahu. Tapi please itu saat market fear, saat market pada horror, bearish, kita boleh koreksi gitu Pak. Jadi nggak usah takut dengan kondisi pasar modal. Ini kok turunnya dalam banget nih, ada apaan sih gitu. Udah pasti sih kenaikan BBM udah pasti berdampak. Itu kita udah tahu semua ya Pak, dampaknya diprediksi tahun ini inflasi kita katanya 6%. Itu udah pasti berdampak. Kemudian ada lagi wacana nih yang sangat nggak seksi juga. LPG yang jelas-jelas untuk rakyat bawah kan mau digantikan Pak menjadi kompor industri yang listrik ya, kompor induksi ya. Itu juga ngaruh. Itu
sungguh meresahkan sebenarnya. Yang ini yang sangat meresahkan. Saya juga khawatir ya kalau benar-benar ini dilaksanakan, Pak. Apa jadinya nih nanti nih semua yang punya industri gas, ya kan, penyaluran gas, terus itu kalau kompor induksi itu, Pak, itu kita masak mesti pakai stainless steel loh, Pak. Jadi nggak bisa yang wajan aluminium itu, udah nggak bisa. Jadi kita mesti beli baru lagi nih. Itulah makanya saya bilang, saya sangat khawatir ya dengan wacana dari pemerintah yang ingin menggantikan, menghilangkan LPG boleh, tapi jangan digantikan dipaksa untuk ganti nih sama kompor listrik. Itu kompor listrik itu, Pak, wattnya 1000 watt loh, Pak. Ini kita agak melenceng ya dari tagline kita yang saham-saham pilihan bulan akhir tahun. Tapi yang terjadi di masyarakat adalah kita nggak boleh juga lepas menafikan ya, maksudnya ini nggak ngaruh, itu ngaruh banget gitu. Jadi ini kalau sampai dilaksanakan bahaya sekali ya menurut saya ya, Pak ya, karena listrik kan banyak, kita tahu lah. Ada satu daerah di NTT itu baru setahun ini dialiri oleh listrik, Pak. Tiba-tiba udah disodorin, lu pada pakai kompor listrik nih semuanya nih, ini kan bahaya kayak gini, Pak. Saya berharap pemerintah bijaklah untuk mengambil satu keputusan ya. Saya percaya Pak Presiden Jokowi sangat bijak untuk mengantisipasi. Memang APBD menggerus banget karena subsidi-subsidi ini, tapi kan BBM udah naik ya Pak ya. Tapi katanya masih rugi juga nih. Tapi ya udahlah. Kita percaya dengan pemerintahan Pak Jokowi. Terbukti sesi 2 tadi market kita rebound, tutup di minus ya, zona merah tapi 0,7% dari hampir 2%. Jadi kita masih tetap solid, market kita percaya dengan pemerintahan Pak Jokowi yang solid, dan rupiah memang tadi sempat di 15.000 ya Pak. Jadi wajar sih kalau bunga bank itu naik 4,25, ya kita mengikuti juga. Kayaknya The Fed juga mau naikin lagi nih suku bunga Pak. Gitu. Jadi kalau untuk nimbangi inflasi. Minggu kemarin setahu saya udah tembus juga di 15.000 ya Bu ya. Ini ya. Udah iya. Ini ya gitu kan. Karena ya istilah, kalaupun belum tembus juga istilah itu udah di depan mata gitu. Ada gejolak sedikit pasti juga lewat gitu. Nah kalau kita lihat tuh untuk pasar di hari ini, di pekan ini setelah pasca kenaikan suku bunga, tadi pagi sempat koreksi dalam gitu. Nah kita perhatikan saham-saham banking, terutama kita lihat ada BRI, kemudian BCA sebagai big player di perbankan ini positif gitu nih ya di akhir perdagangan. Ini ada banking ada hijau ya Pak ya? Kenapa, Bu? Ya, jadi semua bank yang big caps itu BCA, Mandiri, kemudian BRI itu pada hijau semua sih. Jadi mungkin memang target price-nya itu belum tercapai. Kayak BRI itu kan katanya target price-nya 5.500. Kemudian Bank Mandiri target price-nya di 10.200. Jadi masih ada upside-nya 20-30% gitu. Kemudian Bank BCA ya. Jadi kalau Bank BCA ini memang udah dijadikan value investing sih. Jadi memang kalau teman-teman di Riau kalau mau beli, tapi memang udah mahal ya Pak. Bagaimana nih? Kalau untuk yang masih dana-dana terbatas, apakah mau menginvestasikan ya itu nggak masalah. Cuma harganya memang udah sangat mahal ya. BRI udah 8.000, kemudian Bank Rakyat tuh 4.500. Kalau saya sih lebih ke ya ada beberapa saham pilihan untuk akhir tahun nih teman-teman. Itu bisa dilihat di ada news kemarin saya juga udah pernah merekomendasi waktu kami dengan Papua ya Pak, IDX Papua, saya juga merekomendasikan nih untuk beli saham Batu Raja. Karena kan informasinya memang sudah confirm untuk diakuisisi oleh Semen Gresik ya Pak ya. Gitu. Semen Batu Raja tadi, iya SMBR Pak. SMBR tadi sempat ARB, kemudian dia tutup di 530. Jadi ini bisa untuk koleksi kita sampai nanti akhir tahun. Teman-teman boleh beli ya. Ini karena masih terjangkau lah harganya. Dan juga reasonnya ada gitu. Bank plat merah ya Pak ya, plat merah diakuisisi pula oleh perusahaan semen yang juga memang terbesar di Indonesia ya, Semen Gresik gitu. Jadi itu juga plat merah juga. Jadi memang nggak usah khawatir. Tetapi tetap keputusan investasi di tangan masing-masing teman-teman se-Riau ya. Nah, kalau boleh tahu Pak,
di sana udah berapa ya Pak investornya di Riau Pak? Kalau di Papua Riau kemarin kalau SRE 20 itu ribu. hampir 100.000. Oh, hampir 100.000 ya? Untuk rekening apa itu hampir 100.000. Kalau untuk SID-nya sekitar 75 ribuan. Jadi, Oh iya iya iya. Iya iya baik. Berarti cukup banyak juga ya Pak yang iya, udah melek saham ya maksudnya. iya, Berarti literasinya di sana jor-joran juga ya Pak untuk ke seluruh masyarakat Seriau nih. iya. Literasi mengenai dunia pasar modal. Ya pastinya seperti itu Bu, karena memang apa namanya kita memerangi kebutaan informasi atau literasi ya dengan cara edukasi yang harus masif dan intensif, termasuk hari ini nih. Karena dengan Ya, diskusi iya, kita iya. di sore Baik. hari ini mudah-mudahan ada pencerahan nih, ada masuk pertanyaan dari Mas Nanang nih. Sore Pak Emon, secara psikologis IHSG hingga akhir tahun bagaimana dan sektor mana yang menarik untuk dijadikan watchlist? Tadi sebetulnya udah satu yang Iya. Pega, yaitu ada SMBR, dan kalau kita SMBR ya. tadi yang akuisisinya adalah Semen Gresik ya. Semen Gresik Pak. Semen Gresik di kalau nggak salah minggu lalu itu kenaikannya luar biasa tuh ini ya. Iya Dari betul sampai 700 ya. 7.000, hari ini 7.400-an kalau nggak salah. Jadi hampir 1.000 kayaknya dalam 2 minggu terakhir mungkin pergerakannya. Ini Iya. mungkin juga salah satu, ini induknya ya, artinya SMBR-nya mungkin jadi salah satu peluang. Tapi kalau kita lihat pertanyaan dari Mas Anang ini mungkin bisa dibahas dulu untuk target CAP nih Bu, dari IHSG-nya gitu. Akhir tahun kira-kira seperti apa nih? Karena kan kemarin ada tadi sempat diskusi, ada beberapa orang yang datang ke kantor ngobrol-ngobrol, wah ini kalau tembus 7.000 gimana nih gitu.